Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Wisnu Jafri Rahmat dari kelas T3TT 4403 dengan NIM 6705257. Baik, pada siang hari ini saya akan menjelaskan eh, mengenai progres dari uji kom yang sudah kelompok kami buat, yang dimana kelompok kami buat yaitu CRUD atau singkatan dari Create, Update, and Delete dari suatu manajemen operation system yang dimana kita membuat CRUD suatu e-commerce ya. Dan berikut ini adalah tampilan dari CRUD yang sudah kami buat. Pada tampilan awal ini kita akan disuguhkan dengan berbagai macam tabel ya yang disebutkan CRUD-nya, dan bisa kita lihat di atas di sini. Kalau kita ke home, di sini ada indeks PHP. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai indeks PHP. Nah, di sini indeks PHP. Nah, pada file indeks PHP. Pada file indeks PHP ini, misalnya diawali di sini ada PHP input header.php. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya dalam file ini dia terdapat codingan ada header nih, atau dari si codingan header ini digabungkan dengan file PHP ini atau disinkronisasikan lah. Kalau saya kita lihat yang utamanya di sini ada kayak home, add, update, delete, dan nama kelompok. Nah, ini merupakan dari si tampilan header yang sudah kami buat sebelumnya. Kalau kita lihat ke header sini, nah di sini misalnya terdapat menunya, di sini ada home, add, update, delete, dan nama kelompok. Dan ini merupakan headernya. Nah, pada file index ini kita menggunakan input untuk menggabungkan dari si header ke dalam index PHP ini. Jadi ketika dia memiliki tampilan ini, dia akan ini ada si headernya. Lalu bagaimana jika misalnya header dari suatu index ini kita hilangkan? Nah, maka nanti si home, add, update, delete tinggal ada di sini, maka akan ada tampilan seperti ini saja. Nah, berikutnya ada input config.php. Nah, input config.php sendiri merupakan dari si configuration yang sudah sebelumnya saya buat, yaitu suatu koneksi ya untuk menghubungkan dari PHP ke database-nya. Kalau misalnya kita lihat ke config.php di sini, nah di sini ada terdapat localhost, root, CRUD, dan kosong itu apa sih? Nah, saya jelaskan satu-satu ya. Jadi ini merupakan server, dan ini root ini servernya, ini bukan function, dan CRUD itu merupakan suatu database atau nama si database-nya yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi di dalam indeks ini terdapat input yaitu config.php dan input.php, yaitu untuk menggabungkan dari atau mengkonfigurasikan dari si config ini atau si header ini ke dalam file indeks kita. Lalu di keduanya itu ada di baris ke-9 ini ada select from field category to input class where field category as class dengan field class to CID. Nah, ini maksudnya apa sih? Ini adalah untuk menggabungkan dari file SQL kita ke dalam si PHP-nya. Di sini kita lihat di sini ada select from field category. Nah, maksudnya ini adalah menyelect dari from field category. Ini adalah merupakan suatu database dari yang sudah saya buat untuk join ke field class kita ke database-nya. Jika kita lihat ke database PHP MyAdmin, ada namanya CRUD. Ini CRUD ini atau CRUD ini yang sudah saya buat sebelumnya untuk si nama database-nya. Ya, di sini ada field class dan field category ini, field class dan field category. Berarti select dari field category yang ini, dari ini, join to field class ini, yang dimana field kategori dan S class-nya sama dengan field kategori dan CID. Dan ini, misalnya kita ke field kategori. Nah, di field kategori ini terdapat S class, berarti field kategori untuk S class sama dengan field kategori field class memiliki CID. Nah, kalau misalnya kita ke field kategori, di sini ada S class, berarti sama dengan field class ini CID gitu ya. Dan ketika misalnya dia dari SQL ini gagal koneksi atau kita gagal menghubungkan ya, maka di sini akan tertulis query unsuccessful. Nah, terus berikutnya ada table, ada namanya table cells padding 7 pixel. Ini maksudnya apa sih? Nah, ini table sendiri ini merupakan suatu sintak untuk membuat suatu table ya, yang dimana dia bisa jadi awali dengan table ini, jadi dengan table seperti ini.
Nah, lalu ada child padding. Child padding ini adalah untuk mengatur suatu isi di dalam table tersebut. Misalnya mau berapa-berapanya gitu. Terus di sini biasanya isi dengan pixel. Di sini kita isi dengan 7 pixel saja. Nah, terus ini ada T-head ini bukan table header. Di sini ada THID, nama produk, nama brand, kategori stok barang. Ini ya, yang kita di sini ada ID, nama produk, brand, kategori stok barang, dan action. Nah, maksud T-head sendiri ini bukan suatu table header ya. Di sini disingkat dengan T-head, makanya dia ada berada di atas. Dan untuk bodinya sendiri menggunakan T-body. Nah, lalu pada di sini kita bisa lihat pada T-body ini ya. Di sini ada terdapat file PHP, sini ada no satu variabel. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, ini. Sebelumnya saya membuat codingan ini itu dengan menggunakan ID ya. Dengan menggunakan ID yang terdapat di database ini. Jadi ketika kita menambahkan suatu data di sini, maka nanti otomatis data yang sini akan masuk juga, tapi akan masuknya ke nilai ini juga. Misalnya di sini saya terdapat 4 suatu ID nih. Di sini saya 1, 2, 3, 4. Nah, maka di sini juga muncul 1, 2, 3, 4. Namun dari ID ini saya ubah menjadi si nomor ini atau suatu variabel ini. Fungsi untuk apa? Fungsinya sama seperti ID sebelumnya yang saya buat untuk menampilkan nomor-nomor ini juga, tapi bedanya dengan ID, nomor variabel ini tuh menampilkan suatu nomor yang berurutan, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Misalnya saya nambahkan jumlah add ke sini, misalnya nama produknya kita buat misalnya apa ya, Xiaomi gitu ya, Xiaomi Redmi, brandnya Xiaomi. Nah, terus kelasnya kita buat kelas elektronik, stok barang saya 2. Kita save nih. Nah, maka nanti muncul di sini Xiaomi Redmi, dia di nomor 5. Tetapi untuk ID-nya sendiri, dia bukan 5, tetapi untuk ID sendiri adalah 37, karena sebelumnya 36. Nah, itu yang menjadi kekurangan dari si ID yang sebelumnya saya buat. Jadi ketika saya membuat suatu table nih, saya ada 5 table, dan ketika saya menghapusnya, maka nanti ketika saya add kembali, ID-nya bukan 5 lagi, tapi di bawahnya itu 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 6 gitu. Nah, itu yang menurut saya kurang enak lihat mata lah. Jadi makanya saya ubah dengan variabel. Dengan maksud dia akan sesuai dengan si urutan angkanya. Tetapi dari si ini akan muncul di sini juga kok, di suatu virus kategorinya, tapi dengan ID dia gitu. Kalau misalnya kita menggunakan variabel, dia akan berurutan. Nah, sini juga masuk ke suatu database-nya, tapi suatu database-nya itu bukan nomor 5, tapi nomor 37. Nomor 37 dari mana? Ini bukan suatu ini dari elemen. Sebelumnya saya ubah ini, sebelumnya ID nih, tapi saya ubah menjadi nomor biar dia berurutan dengan variabel. Nah, kemudian di sini terdapat TR ya, kalian tahu sendiri TR bukan kayak tadi. Sini ada nomor, kita lihat sini nomor ini buat nomornya nih, yang sini ada namanya names, produk, seperti ini nama, sudah addressnya, name, phone, dan lain-lain ya. Berarti, nah terus di sini nih, ketika kita mau mengeditnya atau edit di sini, nah nanti dia akan disambungkan ke editor PHP. Itu dia bukan link Ahref gitu ya. Terus untuk delete juga sama, dia menggunakan delete inline.php, ada file di sini, delete inline.php. Nah, yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita menggunakan nomor variabel. Nah, nomor variabel ini kayak bersifat looping loh. Jadi makanya kita di sini menunjukkan ada plus-plusnya, itu untuk mengurutkan nomor akan terus bersama satu gitu. Jadi dia akan terus bersama satu sesuai urutannya. Dan ketika dia nggak ada record, itu akan terus H2 notif. Terus yang kedua kita jelaskan mengenai header. Nah, pada header sendiri ini merupakan dari tampilan header yang table yang tadi saya buat sebelumnya. Ini di sini ada kayak home, add, update, delete, nama kelompok.
Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada kayak home, add, update, delete, dan nama kelompok, dan ini suatu readernya dan suatu menu dan juga ya. Di sini saya menggunakan H1, yaitu kita tahu sendiri yang satu merupakan suatu sintak untuk mempertebal atau memperkecil suatu tulisan. Di sini saya memakai H1, yaitu sudah metode code e-commerce. Nah, ini dia nih code e-commerce system yang membuat tulisannya dengan ukuran H1 ya. Dan juga ada di sini ada menu, tadi menu di sini ada home. Nah, pada home ini kita bisa lihat di sini ada huruf index.php yang berarti pada halaman home ini tersambung ke index.php. Lalu berikutnya ada add juga sama, dia ada add terus tersambung ke add.php. Kalau kita bisa lihat nih di home nih atau kita klik add nih, nah maka di sini akan muncul add.php dan ini adalah file codingan dari add.php yang ini yang sebelumnya kita buat gitu, yang sebelumnya kita buat. Kalau misalnya kita ke home, dia akan muncul ke index.php gitu. Lalu pada tadi header ya, mana header aja gitu. Nah, header sini ada delete juga nama kelompok, juga sini ada nama.php, berarti dia akan menyambungkan ke file nama.php dan ini hubungan nama kelompok yang sudah saya buat sebelumnya. Sebenarnya cukup minimalis ya. Lalu udah jelasin, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai add. Nah, add sebelum yang seperti yang sebelumnya saya jelaskan, di sini ada file add.php dan dimana kita mencet add.php dia akan muncul add.php di sini. Nah, di sini ada nama produk. Oke, saya jelaskan ya. Seperti biasa sebelum untuk menampilkan dari suatu header atau suatu mengkonfigurasikan dari codingan ini ke headernya, kita akan menggunakan PHP input. Nah, namanya header.php, kita samain namanya kayak nama headernya, nanti dia akan muncul di sini headernya juga sama. Nah, lalu untuk tulisan add-nya pakai template H2, di sini ada from class post, from action save data method post. Nah, di sini saya menggunakan method post ya. Kita tahu sebenarnya from class post from ini merupakan suatu sintak yang bisa digunakan untuk form register atau form penjualan segala macam. Nah, di sini saya memakai class from class post from juga ya. Ini kita lihat ada label, nama produk, nama produk ini label membuat suatu tulisan ya di nama produk ini. Ada input type text as name. Nah, require nih as name ini dari tadi di database-nya ya. Terus ada brand sama yang bawahnya ada class. Nah, di sini di kategori, di sini kan ada div class from group ya, label kategori. Nah, pada kategori ini di sini dia tersambung ke include config.php yang dimana dia tersambung ke configuration config.php dan di bawahnya itu terdapat SQL. Berarti dia mengkonekkan juga nih dari SQL ini ke kategori ini. Nah, fungsinya tetap nanti kita lihat di sini ada first class. First class. Kita lihat di first class sendiri, di sini terdapat kan kita lihat di CNM-nya kan ada elektronik, peralatan rumah, perkantoran, sama perkakas ya. Nah, makanya di kategori ini terdapat elektronik, peralatan rumah, perkantoran, dan perkakas karena kita konfigurasikan SQL ke dalam codingannya. Di sini kita pilih, makanya di sini terdapat select from first class, berarti dia menyelect dari first class ini yang si database yang tadi kita udah kasih unjuk ya. Dan di sini dalam kategori makanya terdapat elektronik, peralatan rumah yang sama dengan si first class ini. Lalu resultnya ketika dia gagal untuk mengkoneksikan SQL-nya, di sini ada tulisan seperti biasa ya, query successful, berarti gagal mengkoneksikan query-nya. Lalu di sini aja edit channel-nya. Dan dia stok barang, dan ini inputnya saya bukan submit, type-nya submit, value-nya save. Ya udah, mungkin untuk penjelasan beberapa codingannya dari saya cukup ini aja ya, karena ini kan kita tahu adalah merupakan
uh, uji kom ya, uji kom yang dimana bukan saya doang yang menjelaskan, tetapi teman-teman saya yang lain juga harus menjelaskan. Jadi ini saja mungkin dari yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada index, terus ada ger, ada add, dan 3 piringan itu yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat ya, dan menambahkan ilmu wawasan. Dan mungkin cukup sekian dari saya, nanti bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahuliyah Susanti dari kelas D3 TT 4403 dengan NIM 670520408. Di sini saya akan melakukan uji kom mata kuliah Basic Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai set data, nama, dan delete file pada CRUD yang telah dibuat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai set data PHP. Nah, yang pertama ini kita melakukan codingan seperti ini, menuliskan nama, alamat, kelas, dan phone. Kemudian ini kita tulisan MySQL connect localhost, dan kita isi passwordnya kosong. Kemudian ini isi CRUD, atau jika kita matikan localhostnya maka akan terkoneksi gagal atau connection failed. Kemudian kita akan menginsertkan dari file tulis kategori seperti ini dari seperti garis kategori yang ada di localhost ini. Nah, kita akan insertkan, kemudian akan menghasilkan nilai seperti ini. Dan ini lokasinya ada di index PHP di sini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai nama. Nama di sini itu ada di nama kelompok. Nama kelompok adalah kelompok 6 yang berisikan anggotanya ada Henry Sajatier, saya sendiri, Wanda Nurul, dan Muhammad Abdi. Nah, pada koordinat ini kita masukkan background colornya, kita mau seperti ini. Kemudian padding pada tabel, border berapa, itu paddingnya yes, dan bordernya 1s ini. Kemudian ada tabel kelas. Di sini kita memakai membuat tabel pada setiap selnya dan juga pada seperti ini. Sudah kita membuat tabel, kita ke delete inline. Ketika delete inline, nah seperti ini kan kita akan mendelete salah satu produk yang telah ada di index PHP ini dengan cara klik delete kan. Nah seperti itu kan, jadi hilang. Maka dengan codingannya seperti ini, dengan cara memakai include of config PHP, kemudian menggunakan delete from terus kategori seperti ini. Setelah itu akan menghasilkan seperti tadi ini, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Wanda Sadia dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang ini, konflik PHP. Nah, di konflik PHP ini berfungsi untuk mengkoneksikan antara MySQL dengan PHP admin. Nah, caranya itu kita ketik con sama dengan SQL connect. Lalu kita tentukan filenya, kita konekkan ke localhost, kemudian root, lalu root. Nah, kemudian kita konekkan lagi ke lalu kita connect kita konekkan ke internet gitu ya. Seperti kita lihat di sini. Nah, tandanya kalau sudah seperti ini, sudah terkonek di PHP My Admin. Nah, kemudian di connect filenya di sini. Nah, kalau udah kayak gini filenya udah berhasil. Kemudian saya menjelaskan tentang edit. Nah, di edit itu kita tuh ada div, kemudian ada H2 itu kayak ini. Di edit ini ada div. Nah, di sini itu untuk mengelompokkan misalnya dari pengelompokan itu ada misalnya formulir untuk mengisi novel tuh, terus kemudian ada formulir untuk mengisi kategori seperti itu. Nah, kita coba lihat di sini. Kita coba edit. Nah, kita di nama konteksnya sama itu kalau misalnya kita mau mengubahnya, kita bisa juga langsung sistem edit. Nah, kita misalnya mau ubah secara kemudian akses itu. Kemudian ada pula fungsi update. Nah, kalau update itu hampir sama di sini juga palingnya sama, ada div, ada 1, 2, label, terus inputnya. Update itu sama kayak edit. Nah, saja kalau di update itu kita cuma misalnya mengupdate itu di sini. Jadi nge-update-nya itu nge-update barang yang udah ada di home. Nah, ini kita update yang nomornya 1. Nah, kita kasih ID-nya kita misalnya update namanya ID-nya dari 1, lalu kita update di sini 1. Nah, itu nama penduduknya nggak usah kita ganti, kita coba ganti stoknya aja, misalnya kita stok itu ya, kemudian kita update. Nah, di sini otomatis update-nya itu updatean barang itu bakal muncul di home, di lokal juga bakal muncul. Nah, ini jadi kenapa bisa terhubung ini, karena emang dari awal ada penjembatan, yaitu fungsi dari config HP. Jadi config HP itu menyambungkan atau mengkonekkan antara localhost dengan koneksi website kita. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afri Putra Pratama dari kelas D3TT4 dengan NIM 7050202104. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji kom
dan saya kebagian di update data dan bagian delete di dua ini. Terus sama juga membuat relasi. Saya akan scan. Sebelumnya kita nyalakan dulu XML. Dan untuk topiknya kita membuat e-commerce ya. Nah di sini kan udah dilihat, kita buka localhost prd index.php. Kenapa dia di sini belum ada? Karena dia SQL-nya atau database-nya belum kita buat. Untuk membuat database kita bikin prd create, terus habis itu kita import yang udah isi itu yang udah terimport. Nah itu dulu lah, mungkin pada di sini udah nama produk, ID-nya iPhone XR, brandnya iPhone, kategorinya elektronik, stoknya baru. Nah untuk delete pertama, sebelumnya misalnya kita tambahin dulu sebelum menjelaskan fungsi delete, kita tambahin misalnya mereknya Apple, selectnya elektronik, stok barangnya ada 4. Kayak di sini kan udah ada ya. Nah ini kalau misalnya kita refresh, di sini ada yang muncul SID-nya 21. Nah untuk fungsi delete-nya sendiri, nah itu di sini bisa kita lihat. Di sini pertama PHP include header.php, ini berfungsi buat menambahkan headernya. Yang header di sini yang udah kita bikin buat nambahin yang di bagian sini. Nih, ini header. Jadi ntar bakalan muncul juga untuk delete.php-nya. Nah, untuk delete record-nya sendiri kita memakai SID ya. Di sini kan udah muncul SID-nya 21. Jadi di sini pakai metodenya metode post, dan yang dihapusnya tuh SID. Dan di sini juga kita atur kalau misalnya dia gagal mendelete, dia bakalan query unsuccessfully munculnya. Kalau misalnya berhasil, dia akan langsung ke delete atau hilang. Nah, ini bisa metodenya PHP self, metodenya post. Ini kita pakai metode post dan pakai metode get ya. Nah lanjut, ini bisa contoh yang misalnya tadi kita lihat berapa untuk nge-delete, misalnya yang ini import delete, dia SID nya 21, kita delete. Nah hilang kan. Lalu untuk fungsi delete, yaitu untuk fungsi update nya di sini kita bisa update. Nah untuk fungsi update sendiri saya kebagian di update datanya. Di sini update datanya dia berfungsi pakai satu ID dan metodenya ini semuanya post ya. Terus jangan lupa tambahin config-nya, config PHP sama yang sebelumnya juga nih. Jadi tambahin config PHP-nya. Yang config PHP-nya juga ntar dijelasin sama teman saya sendiri buat konekin ya. Nah di sini SQL set update first kategori, set name, set address, s class, satu weapon, dan SID. Di sini kalau misalnya dia ini buat fungsi update datanya. Jadi kalau misalnya dia ntar gagal atau terjadi bermasalah di update bagian first kategori yang pada ada di php.main, ini php myadmin ya. Di sini di first kategorinya di update-nya, misalkan terjadi masalah, dia akan muncul di fitur update sini, bakalan muncul tulisannya query unsuccessfully. Tapi kalau misalnya dia berhasil atau terjadi diubah SID ininya, terubah ke benar, dia bakalan terubah juga di bagian sininya. Nah itu saja sih untuk fungsi update sama delete. Nah selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pembuatan relasi, itu bagian ketiga saya, yaitu membuat relasi. Untuk membuat relasi antar tabel berikut ini bisa dilihat, ini kan tabel kita belum ada relasinya ya. Kita bisa lihat di designer, di sini belum ada relasi antar tabel ini dengan tabel ini. Ini saya akan ingin membuat relasi antar base class dengan data first class ya. Ini first kategori, dengan ini kita bikin relasinya.
Nah, di sini kan udah ada S-Class. S-Class ini satu atau juga bisa disebut ini elektronik. Ini kita bakalan bikin relasi ke sini ya, biar jadi ininya. Ini caranya dengan pencet struktur, terus relation view, terus kita tadi ambil S-Class dengan ambil dari Vir class, dia CID. Nah, bikin pencet save. Nah, ini udah, ini bisa kita lihat relasinya seperti apa. Nah, ini udah terhubung ya, terhubungnya seperti ini. Ini kalian juga berfungsi dengan baik semuanya, jadi kalian bisa nambah-nambahin aja. Sampai kita cek kalau bisa kan semuanya. Jadi itu menghubungkan kategorinya. Nah, itu aja sih dari saya, Muhammad Safar Putra Pratama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.